Setelah pasca operasi itu kan boleh dibilang pertandingan terakhir kemarin kejuaraan dunia sama Jepang Open, tapi hasilnya tidak kurang baik ya. Kalau menurut saya sih masih ini persiapan kali ini menurut saya ini jauh lebih baik ya. Ganda putra ini secara umumnya gimana? Kalau yang Perancis jujur saya belum lihat, baru yang Denmark ya. Yang Denmark Denmark saya udah lihat ya, karena memang apa ya, drawing itu kan berdasarkan ranking. Sekarang kan ranking kita sudah mulai agak berubah. Jadi kemungkinan itu ketemu di 8, di apa agak besar lagi gitu. Jadi ya kita harus mensiasati lah supaya untuk kedepannya drawingnya intinya lebih bisa menguntungkan lah. Kalau ini kan ada sedikit merugikan karena kalau saya nggak salah kalau Hendra Aksan, Fajarian sama-sama babak pertama keduanya menang, pasti ketemu lagi di 8. Ya, itu yang faktor yang kalau minimal kan kalau maunya ketemu di 8, di semi atau di final kan jauh lebih baik lah itu. Jadi kalau menurut saya ya ada sedikit plus minus lah, selalu begitu kalau drawing menurut saya. Jadi balik lagi gimana ranking pemain kita. Gitu. Kalau melihat kan ganda nomor satunya kan yang Jepang ya, Ya. dan itu juga pemain kayak Leodana juga udah banyak pemain yang di bawah Marcus Kevin udah ngalahin mereka gitu. Ya. Nah, ini optimis nggak dengan keadaan yang sekarang, yang materi ganda putra yang sekarang bisa memperbaiki peringkat gitu sampai paling nggak hingga akhir tahun ini? Saya sih selalu optimis karena ganda putra ada 5 pasang yang mestinya ada 6, cuman kan Yerepra masih belum bertanding, ada 5 pasang bisa bahu membahu. Ya menurut saya sih bisa bisa kedepannya di akhir tahun bisa memperbaiki ranking lagi. Karena sisa di akhir tahun ini kan total itu di Denmark, Prancis, sama Jerman. Jerman kan khususnya 300 itu lebih fokus ke pemain muda ya, model kayak Bagas Fikri, Leo Daniel. Kalau pemain yang 6 besarnya itu cuman Denmark sama Prancis, sama nanti kalau yang masuk ikut final Super Series kan itu poinnya cukup gede. Jadi pengaruhnya juga cukup lumayan. Akan tetapi tidak hanya dari hasil pemain kita, minimal pemain kita harus lebih pencapaian di turnamen itu harus lebih baik. Akan tetapi juga ada pengaruh juga sama pasangan negara lain. Kalau pasangan negara lainnya prestasinya bagus ya mungkin hampir sama aja, tapi kalau negara lainnya agak menurun ya otomatis kita agak naik. Akan tetapi semua tergantung dari pemain kita yang harus prestasi cukup baik supaya rankingnya poinnya nambah terus. Itu sih penilaian saya. Kalau melihat Erencia Sohoik terus kalau jadi juara dunia, iya. Ko Heri melihatnya mereka bagaimana? Katanya apa menjadi sesuatu kan pasti kepercayaan diri kan pasti menjadi. Iya. Nah itu gimana nih untuk dengan pemain papan atas kayak Marcus Kevin, Iya. Fajarian? Iya. Ya dengan pencapaian mereka di juara dunia itu ya yang pasti mereka percaya dirinya akan naik tambah. Akan tetapi jangan lupa ya malah biasanya ada pemain yang malah habis juara itu malah ada beban, ada pikiran. Contohnya aja kayak habis Wang Celin ya, pemain Taipei juara Olimpik sampai sekarang kan turun. Kan ada yang cedera juga kan ya, Pak? Mereka sih nggak ada cedera, Wang Cilin nggak ada. Kalau kemarin sebenarnya Aroncia yang saya lihat tangannya agak sedikit cedera. Kalau saya sih selalu optimis ke pemain kita ya, bisa ngatasin lah. Namanya pertandingan itu siapa yang jauh lebih siap itu bisa memenangkan pertandingan. Karena kalau lihat di hit-to-hitnya pertemuan yang lalu kan pasti menang kalah ya selalu. Jadi siapa yang paling siap ya itu yang bisa menangkan pertandingan. Jadi kalau dibilang optimis, saya sih optimis. Selalu namanya pertandingan
kemungkinan apa aja bisa terjadi. Jadi tetap intinya saya harus waspadain. Ada pemain Malaysia, ada Jepang, itu ada India, ada Korea. Selalu kita harus waspadain. Itu. Kalau Marcus Kevin untuk progres, maksudnya setelah cedera ini, bagaimana mereka maksudnya untuk bisa paling nggak minimal ngejar lagi peringkat itu dan gelar lah, nggak usah peringkat itu, gelarnya itu gimana? Ya, setelah pasca operasi itu kan boleh dibilang pertandingan terakhir kemarin kejuaraan dunia sama Jepang Open, tapi hasilnya tidak kurang baik ya. Kalau menurut saya sih masih ini persiapan kali ini menurut saya ini jauh lebih baik ya. Baik Kevinnya, baik Marcusnya. Ya pembuktiannya nanti di Denmark Open sama Paris Open. Memang banyak masyarakat berharap kepada mereka, tapi memang harus diketahui ya setelah pasca operasi itu memang ada penurunan. Jadi masih belum ada masih butuh waktu buat adaptasi, buat balikin mereka seperti dulu lagi. Gitu. Jadi harus bahasanya sabar dulu lah, sabar juga. Jadi nggak bisa drastis cepat langsung naik lagi seperti dulu, karena ekspektasi masyarakat Indonesia ke minion ini luar biasa tingginya. Jadi kalau runner up semi itu gagal, maunya juara, sedangkan negara lain persaingan itu kan udah banyak, jadi ya menang kalah itu biasa. Cuman kita harus lihat menangnya seperti apa, kalahnya seperti apa, itu yang harus kita evaluasi buat kedepannya. Kalau untuk latihan udah kayak biasa aja, maksudnya 100% belum sih kalau? Hampir, masih belum 100%, masih karena kan ada sedikit keganggu persiapan kemarin karena ada sedikit masalah beda pendapat lah antara saya sama Kevin. Tapi sejauh ini udah minggu ini cukup baik ya. Kalau saya lihat sih grafiknya cukup baik gitu. Progresnya dibandingin yang lalu lebih baik gitu. Saya berharap ada sisa waktu ini bisa membalikin lagi lah kondisi, terutama sih menurut saya kondisi fisiknya ya, kecepatannya, powernya gitu, karena main ganda itu butuh power banget gitu. Kira-kira itulah. Apa setelah mereka kan turun peringkat gitu, itu kan sehingga mereka kan sorotan terus ya. Dari banyak pemain. Nah ini apakah Korea itu kayak kasih strategi khusus untuk bisa naikin, tapi nggak kebaca nih sama lawan, ada strategi kayak gitu? Ya pasti lah ada, tapi kan ya sedikit banyak semua juga orang udah tahu ya, sering ketemu, sudah mempelajari kelemahan kelebihannya. Tinggal tergantung saat bertanding di lapangannya aja seperti strateginya yang jauh lebih penting. Jadi kalau menurut saya strategi itu yang jauh lebih penting saat game, saat main, set pertama, keduanya seperti apa aja. Kadang-kadang kita strategin di luar sebelum game ya, sebelum main, tentunya musuhnya berubah, namanya bertanding kan. Setiap pemain juga pemain dunia dimanapun tiap hari kan latihan, pasti ada progres naiknya, turunnya pasti ada. Yang pasti kalau pemain-pemain muda itu pasti naik karena mereka latihan continue. Jadi yang jauh lebih penting kalau strategi, balik lagi ke tadi, saat lagi main tuh jauh lebih penting. Harus berbuat apa, strateginya seperti apa, kita lihat fakta di lapangannya gitu. Kadang-kadang strategi yang kita susun di luar, praktek di lapangannya nggak ketemu, nggak sama. Karena musuh juga bisa ngerubah strategi kan, sama-sama. Jadi kita adu strategi saat di lapangan. Gitu. Nah ini Marcus turun berat badan itu efek pemulihan atau memang Mary minta turunin nih beratnya biar lebih lincah? Ya kemarin pasca habis operasi, dia lagi operasi kan pasti makannya nggak latihan ya kan, pasti otomatis berat badannya naik gitu. Nah menjelang kemarin pertandingan dia ngerasa berat badannya naik dan badannya berat, jadi dia inisiatif buat nurunin berat badan karena memang idealnya biasa kalau saya nggak salah Marcus itu berat badannya di 6970 ya, 6869 paling idealnya dia mainnya jadi mantep. Jadi kalau terlalu ringan juga tenaganya nggak ada, kalau terlalu berat badannya naik ya pergerakannya juga itu. Jadi yang idealnya biasa ya, Marcus itu 69.
Udah kemarin setelah pasca operasi, saya tanya turun berapa kilo, itu lebih kurang ada 8 kilo 7-8 kilo dengan proses beberapa bulan, nggak drastis ya, nggak drastis itu. Jadi Ada programnya gitu. dia ada program sendiri dan nama dokter kan kita punya dokter gizi dan mungkin Sinyo punya treatment khusus yang dia jalanin gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk apa Fajarian ini pokoknya kalau dilihat turnamen gede belum berhasil nih, apa karena mentalnya atau bagaimana nih? Ya menurut saya sih semua butuh proses ya. Ya kalau menurut saya sih turnamen besar kecil itu sebenarnya sama, pertandingannya lawannya sama ya. Cuman kan bedanya titelnya, motivasinya atau gelarnya gitu loh. Kalau pertandingan menurut saya sih yang namanya juara ya sama karena musuhnya nggak beda, sama aja. Kejuaraan dunia kemarin sama Jepang Open ya sama, musuhnya itu. Malah ada beberapa pemain yang nggak ikut kejuaraan dunia, dia ikut Jepang Open, diuntungin gitu. Jadi lebih hemat dari tenaga gitu. Kalau menurut saya Fajarian sih ya nunggu waktu aja sih sebentar lagi, tapi progresnya menurut saya cukup baik ya. Pencapaian dari bulan setelah All England itu kan dari Swiss Open sampai sekarang nih yang paling sering final Fajarian. Jadi saya sih selalu optimis buat mereka. Memang orang bilang mentalnya apa, kalau buat saya sih tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja biar Fajarian bisa mencapai target apa yang diinginin gitu. Itu tapi dalam prosesnya itu apa ada tambahan latihan atau biasa aja? Selalu setiap pemain itu punya tambahan masing-masing ya. Kadang-kadang sebelum latihan mungkin ada latihan sendiri, itu fisik, bukan fisik ya, stretching, nambah kecepatan sendiri, tapi di luar program utama tetap ada bareng sama coach fisiknya Jansen nih, ada tambahan sih. Sebenarnya setiap pemain sih punya program masing-masing gitu. Program masing-masing buat tambahan di luar program utama. Kalau program utama tuh kan di teknik sama di fisik, mungkin mereka nambah kekurangannya aja. Per individu biasanya itu. Yang bilang kayak Bagas Fikri nih setelah All England kan bisa dibilang seringnya kalah Ya. di babak awal. Gimana Koheri untuk menaikkan mereka gitu? Ya inilah ciri-ciri kan, kalau menurut saya sih yang selalu saya bilang ciri-cirinya pemain muda. Ya jujur mungkin mereka terlalu cepat naik, terus pas juaranya All England terus langsung mungkin jadi mereka juga belum siap atau pressure ya. Jadi harus menang lagi bla bla bla. Tapi saya udah pernah bilang memang kalau pemain muda itu grafiknya turun naiknya seperti itu. Tapi kayak Fajarian aja kan naiknya tuh mulai di atas umur 26 ke atas ya, 25-26, karena mereka ini masih menurut saya masih turun naik sih. Proses itu harus dilewati, nggak bisa langsung. Memang kalau dibandingin sama Minion agak beda, memang dia spesial ya, jadi kecil ya udah mateng, udah mapan itu. Jadi setiap individu pemain itu nggak bisa semua dipukul rata sama gitu. Karena masing-masing punya karakter, masing-masing punya motivasi cara main gitu. Nggak bisa pemain si A si B saya paksain ikut seperti C sama D gitu, nggak bisa. Jadi kita harus pelajarin dulu karakternya harus seperti apa. Kalau kita paksain itu memang ada resiko yang harus kita tanggung atau kita bayar. Apa itu ya, mungkin cedera atau apa gitu. Proses, karena setiap pemain perkembangan fisik apanya kan backgroundnya nggak sama. Itu yang penting kita harus tahuin gitu. Jadi ya semuanya juga butuh kesabaran lah. Semua juga kepengennya cepet-cepet. Saya juga pelatih pengennya juga cepet-cepet, tapi kan kalau kita paksakan atau ada resiko yang harus kita tanggung kan, itu harus kita pikirkan lagi. Itu. Daniel gimana untuk cederanya Leo? Kalau udah oke, sudah cukup baik semua. Jadi persiapan ini buat ke Eropa sampai ini hari semua oke semua. Ya
sedikit ada penurunan flu itu biasa lah, jaga bagaimana para pemain itu bisa jaga fisik. Tapi secara garis besar semuanya sih kalau saya lihat untuk minggu ke depan berangkat tanggal 15 sih udah siap ya, udah siap. Nah, hasilnya nanti kita lihat aja di Denmark sama Prancis Open. Kalau Yere gimana kabar? Kalau Yere sih sebenarnya udah latihan lagi bareng, cuman tetapi tidak latihan program utama. Karena dia masih belum bisa, ada beberapa gerakan yang masih Yere nggak bisa. Jadi dari gerakan dari kiri ke kanan itu dia masih agak kesulitan karena ototnya masih belum kuat banget, karena otot yang cedera kan waktu ambil di depan dari kiri ke kanan. Nah, otot itunya yang kaki kirinya yang masih kerasa kalau dia gerak cepat gitu. Jadi butuh waktu. Kalau latihan sih udah 2-3 setengah lain udah bisa, tapi memang masih belum 100% dan masih belum siap untuk beberapa bulan ini main. Planningnya kita konsultasi sama dokter dan seminggu 2-3 kali kan ikut program ya, program pemulihan. Ya planningnya sih rencananya di Januari lah baru kita mulai coba Yere Pram untuk di suatu pertandingan. Kan ada di Januari itu ada Malaysia, Indonesia Open, ada India. Coba kita lihat seperti apa. Kita coba ya di sana. Tapi cederanya terhitungnya tidak fatal ya, Ko ya? Iya, kalau lihat progresnya ya nggak terlalu parah sekali, fatal sekali. Dan pemulihannya saya konsultasi sama Dr. Grace sama Prof. Niko, ya pemulihannya cukup cepat ya. Cukup cepat. Kan sempat ada kekhawatiran waktu itu dia nang itu takutnya karirnya cepat berakhir gitu kan. Tapi maksudnya kalau ngeliat dari progres cederanya nggak terlalu parah sih. Pemulihannya juga cepat sih mereka. Yere Pram. Ya nanti pastinya kita lihat setelah Januari. Ya. kalau Yere itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.